Assalamualaikum, kawan pajak. Kembali berjumpa bersama saya Bagas Ardian Rizky di podcast Kanal 320 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2. Dan kali ini di edisi Ramadan, kita akan membahas seperti apa hubungan pajak dan juga zakat. Mengapa seseorang yang sudah membayar pajak tetap diwajibkan untuk membayar zakat. Dan untuk membahas romantisnya hubungan antara pajak dan juga zakat ini, sudah hadir bersama kita Dr. Haji Saminan Zega, SHMPD, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Pajak, dan kita akan memanggil beliau dengan sebutan Bang Zega. Bang Zega, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Di tengah pandemi masih bersemangat untuk membuka cakrawala kita mengenai pajak dan juga zakat. Selamat datang Bang Zega di podcast Kanal 320. Terima kasih Mas Bagas, senang sekali hari ini bisa tampil di hadapan kawan pajak. Semoga info yang kita sampaikan bisa menjadi pencerahan bagi mereka. Amin. Dan pertanyaan saya yang pertama, apa kabarnya di tengah pandemik yang lagi berlangsung di negara kita? Kabarnya bagaimana Bang Zega? Alhamdulillah sehat, semua kegiatan masih berlangsung. Hanya pembatasan masuk kantor yang harus diatur, diselang-selingi antara WFH dengan WFO. Ya, itu protokol kesehatan. Ya. Sekarang kita akan tanya protokol zakat dan juga pajaknya. Tapi sebelum kita lebih panjang nanti mau ngobrol mengenai hubungan antara zakat dan juga pajak, saya ke pertanyaan saya yang pertama. Boleh Mas Bagas. Definisi secara umum pajak dan juga zakat. Silakan. Perjalanan sejarah pajak panjang, hampir sepanjang sejarah manusia. Tapi pada akhirnya ini dimulai dari Umar bin Khattab, khalifah kedua di dalam Islam. Sederhananya, pajak adalah iuran warga negara kepada negara untuk membiayai kas negara. Sedangkan pajak adalah perintah Allah kepada umat muslim untuk mensucikan. Karena zakat itu maknanya mensucikan. Itulah garis besar makna kedua kalimat. Lantas, apalagi kira-kira Mas Bagas? Oke, itu definisi secara umum. Ya. Dan kaitannya kalau boleh saya berbicara sedikit. Kaitan antara pajak yang paling erat dan juga dengan zakat. Secara harfiah saja yang paling logis, yang gampang kita simak. Tidak ada pajak kalau tanpa zakat sejarah awalnya. Karena perintah awal itu adalah zakat dulu. Zakat dahulu. Lalu di surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman untuk ada dilakukan pemungutan zakat. Belakangan karena Islam begitu menguasai dan melakukan Irak, tentu penduduknya bukan muslim, maka diterapkanlah al-jizyah. Jadi zakat itu ada yang pajak itu bisa zakat, al-jizyah, al-maksum, dan juga al-kharaj. Mari kita lihat apa hubungannya. Awalnya adalah perintah Umar bin Khattab kepada negeri Irak yang sudah ditaklukkan. Mereka tidak muslim, ya bayar al-jizyah, bayar pada negara karena mereka dilindungi, diayomi, diberi kesempatan berkarya, mencari nafkah, ya bayar kewajiban. Tapi ingat, al-jizyah ini adalah untuk bukan non-muslim. Setelah negeri itu ditaklukkan, diatur, tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat. Mereka dibolehkan untuk mengelola, mencari nafkah, akhirnya punya penghasilan. Ternyata setelah mereka masuk Islam, itu bukan jizyah yang diterapkan. Itulah dikenakan al-kharaj, pajak. Ada juga sih yang protes di zaman itu. Lah, kami sudah bayar zakat, bayar sodako, bayar infak, kenapa masih dipungut lagi? Nah, jawabannya adalah karena memang baitul mal kita kosong. Jadi kewajiban seluruh anak bangsa saling bahu memikul, saling memikul lah ya, gotong royong gitu ya. Sebagai tanggung jawab kepada bangsa. Tentu pertanyaan mungkin dari Bagas, lah kenapa tidak zakat saja? Betul. Itu kenapa tidak zakat saja? Begini, zakat itu perintah dari Allah dan hanya ditujukan kepada Muslim yang menerima hanya yang 8 mazhab itu saja. Hanya 8 golongan itu. Yang berhak menerimanya. Ya, kalau cuma Islam yang menerima dan dibangun, bagaimana yang lain? Negara tidak boleh hanya mengurusi satu agama. Dia harus mengurus seluruh rakyatnya. Tidak boleh pandang apa agama, suku, dan kasta. Disitulah nanti pentingnya zakat, kira-kira begitu. Ya, kita sudah menemukan paling tidak korelasi antara pajak dan juga zakat. Itu tadi pertanyaan pertama. Kalau sekarang pertanyaan kedua, zakat ada banyak sekali begitu kan ya. Betul. Yang lebih dekat dengan kita di edisi Ramadan ini tentu zakat fitrah. Memang harus kita bayarkan sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Sekarang saya tanya Bang Zega, sebenarnya kewajiban zakat apa yang memang harus kita penuhi selain zakat fitrah ini? Zakat itu karena hukumnya wajib adalah
semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mulai dari zakat harta, zakat pertanian, dan zakat fitrah. Kalau zakat harta tentu harus sampai pada nisab, minimal 1 tahun sudah dia kuasai. Tetapi kalau pertanian kan tidak perlu menunggu 1 tahun, pokoknya Anda panen ya bayar zakat. Anda ada ternak, setelah cukup jumlah ekor ternak bayar zakat. Yang paling dekat tinggal 2 hari lagi zakat fitrah. Ini hukumnya wajib kepada setiap muslim asal hidup. Hidup kapan? Mulai dari maghrib, sebelum maghrib sampai ke maghrib di tanggal masuk 1 Syawal. Jadi begini saja. Kalau ada orang lahir 5 menit sebelum maghrib di hari terakhir Ramadan, hidup begitu ya? Hidup. Maka begitu dia masuk kepada maghrib wajib bayar zakat fitrah. Tapi mari kita lihat, kalau dia lahir 2 menit setelah maghrib sudah azan, dia tidak wajib lagi, karena zakat fitrah itu untuk mensucikan dia karena sudah masuk di dalam 1 Syawal. Itulah sebab pembayarannya sebelum Imam Idul Fitri naik. Sebelum Imam Idul Fitri naik khutbah harus dibayarkan. Karena 1 Syawal itu dimulai bukan dari pagi, mulai dari maghrib. Dari maghrib. Maghrib ya, di hari terakhir kita puasa. Begitu kira-kira. Ya, Mas Bagas. Jadi sampai dengan maghrib. Dan kalau tadi sudah saya tanya definisi umum seperti apa, kaitannya juga sudah kita tanyakan. Dan pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau tadi mungkin kesamaan begitu ya, persamaan antara pajak dan juga zakat. Sekarang kita bedakan sedikit, kalau boleh kita pisahkan atau kita dikotomikan begitu ya. Perbedaan mencolok antara pajak dan zakat itu apa? Walaupun tadi saya sudah sempat menangkap nih, paling enggak Bang Zega bisa menyimpulkan. Ya. Perbedaan yang sangat mencolok itu kita lihat penggunaannya. Kalau zakat itu murni untuk mensejahterakan orang miskin. Kan itu dulu hakikatnya. Sedangkan pajak itu adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Nah, jadi di situ dulu objeknya. Jadi kalau zakat tidak akan bisa kita alihkan penggunaannya karena sudah dipaku mati aturannya sesuai perintah Allah. Pajak fleksibel, besarnya boleh sesuai kebutuhan. Nah, pembayarannya bisa diatur kapan saja, bahkan bisa dihapus. Nah, mari kita lihat contoh. Zakat untuk memberi mobil sampai bulan 5 ditanggung negara kan, nggak usah bayar. Tapi kalau zakat tidak bisa, saya ulangi, pajak untuk beli mobil. Zakat beli mobil mana ada. Saya udah mau protes tapi udah diralat duluan oleh Bang Zega tadi. Jadi itu yang paling utama penggunaannya, sifatnya, kemudian asal. Kalau asal dari zakat ialah hartanya, sedangkan pajak itu kan dari penghasilan dia. Itu pun penghasilan yang tidak menjadi bahan pokok ya. Kalau penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup pokok, ya nggak usah bayar pajak. Itulah gunanya disebut penghasilan tidak kena pajak. Kalau zakat batas minimal maksimal yang dilihat, tapi kalau pajak batas maksimal yang dilihat. Itu perbedaan yang paling utama. Jadi batas minimal begitu ya. Kalau di pajak ada PPKP, kalau di zakat tadi ada batas minimal. Siap. Tapi aku harus tambahin dulu Mas Bagas yang paling prinsipil, perbedaan makna ini di dalam kehidupan masyarakat. Apalagi ada kelompok-kelompok yang mengeluarkan statement, zakat itu zalim, pajak itu zalim, pajak itu haram. Kita bisa mentahkan kalimat ini. Dengan apa? Dalil juga. Saya mau tanya, Islam itu rahmatan lil alamin, harus rahmat bagi semua. Coba kita tanya kepada kelompok yang mengharamkan pajak, dari mana dia yang mensejahterakan rakyat? Semua, komprehensif, tanpa pandang agama, suku dan kasta. Ya, harus pajak. Yang kedua, kalau Umar bin Khattab saja menerapkan pajak pada rakyatnya, apa pula hebatnya sekarang orang berani mengharamkannya? Emang dia lebih hebat daripada Umar? Kan itu dulu. Jadi pajak itu kewajiban agama setelah zakat. Tidak bisa membayar zakat menghapuskan pajak, dan tidak bisa membayar pajak menghapuskan zakat. Tapi orang yang membayar zakat diberikan kompensasi, diberikan keuntungan, boleh mengurangi jumlah pajak terhutangnya. Itu bukan jumlah pajaknya ya. Ada yang salah kaprah, langsung dikurangkannya. Bukan begitu. Hitung dulu dong. Jumlah pajak terutang baru kita masukkan ke tarif begitu ya. Begitu Mas Bagas. Ya. Masih menarik berbicara mengenai relasi ataupun korelasi antara pajak dan juga zakat. Masih bersama Bang Zega hari ini, dan kita akan kembali lagi di kanal podcast 320 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2.
Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Ya, masih bersama saya Bagas Ardian Rizky. Dan kita masih di podcast Kanal 320, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2. Masih bersama Bang Jaga di sini. Melanjutkan tadi perbincangan kita di segmen yang pertama. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa perbedaannya. Kalau bisa ditambahkan lagi, ada perbedaan lagi antara zakat dan pajak selain yang kita bicarakan tadi bahwa pajak itu dikenakan ya untuk banyak orang begitu ya, untuk semua orang, untuk semua lapisan. Sedangkan zakat untuk golongan tertentu, agama tertentu, tentunya muslim begitu ya. Bang Jaga, silahkan dilanjutkan. Kita lihat dari peruntukan itu yang paling utama. Kalau zakat itu selain niat itu hanya murni ketaatan kepada Allah. Jadi orientasinya adalah urusan akhirat. Ya, itu dulu orientasi motivasi utamanya. Kalau zakat bedanya adalah orientasinya adalah pembangunan sosial, ya, supaya sama maju, sama makmur, sebagai tanggung jawab pada negara. Anda hidup di sebuah bangsa, Anda berkarya mendapatkan penghasilan. Bukankah Anda berusaha karena ada negara? Apa kontribusi Anda pada negara? Ya, pajak. Nah, dua-duanya memang tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan prestasi yang langsung. Tetapi hakikatnya kalaulah dia seorang muslim, dua-duanya bisa jadi amal ibadah toh. Innamal a'malu binniyat. Silakan mau niat karena untuk negara saja tidak masalah. Tapi kalau niat saya bayar pajak karena aku patuh pada perintah Allah, sebab sebagai muslim diperintahkan patuhlah engkau kepada Allah, Rasul dan ulul amrimu. Ulul amri siapa? Ya pemerintah. Nah, pajak dan zakat, orang yang mau membayar zakat tentu dia tidak akan merasa sempurna keimanan dan kenyamanan batin kalau tidak bayar pajak. Nah, kenapa begitu? Karena pajak kewajiban. Nah, itu dulu. Bagaimana mungkin dia nyaman hidup kalau ada utang? Orang terutang tertunda masuk surga loh. Saya tidak merasa berutang kalau tidak bayar pajak. Itu ucapan saudara. Karena pajak adalah kesepakatan antara wajib pajak dengan pemerintah. Oh, saya nggak ikut dalam perjanjian Bang Jega. Nggak urusan. Anda rakyat, Anda punya wakil DPR. DPR membuat undang-undang bersama pemerintah. Berarti ada perjanjian yang sudah disepakati, ikuti. Makanya ada unsur memaksa. Jadi tidak bisa berlagak bangga kalau nggak bayar pajak. Akhirat menanti kawan. Tanggung jawab saudara kepada negeri apa? Anda tidak diminta angkat senjata bertempur merebut kemerdekaan. Perjuangan kita hanyalah bayar pajak. Alangkah ringan dan mudahnya. Itu pun tak mau. Maka itulah perlu kita sosialisasikan bahwa orang bijak bayar pajak karena pengorbanan kita hanya membayar. Itu pun dari yang tersisa kebutuhan utama kita. Begitu. Oke. Dan ada batasnya tadi ya. Jadi tidak semuanya semata-mata langsung dikenakan pajak begitu ya. Dipotong dulu penghasilan tidak kena pajaknya, baru kita hitung berapa tarifnya. Ya. Semakin menarik, semakin bijak perbincangan kita, paling tidak membuka cakrawala kita betapa pentingnya pajak dan juga zakat ini, dan memang dua-duanya memiliki korelasi yang sangat baik karena dua-duanya juga memberikan kontribusi. Yang satu tadi memberikan kontribusi sebagai kewajibannya kepada Tuhan, dan pajak juga dalam konsepnya Bang Jaga tadi menyampaikan ya, hubungan kita dengan negara itu juga baik apabila kita memenuhi kewajiban kita. Dan untuk konteks yang lebih luas lagi ya, innamal a'malu binniyat tadi. Betul, ya. Segala sesuatu dari niat. Kalau memang niatnya untuk akhirat maka akan jadi ibadah yang panjang sekali gitu ya. Saya menyimpulkan dan semakin lebih pintar. Dan selanjutnya saya akan tanya, kalau tadi kita sudah bahas perbedaannya, saya ingin Bang Jaga memberikan suatu sisi tegas persamaan antara pajak dan zakat. Satu saja. Sama-sama bisa dipaksakan. Sama-sama dasar hukumnya atau hukumnya adalah wajib. Wajib, dua. Ya. Okay. Siapa yang bilang wajib? Ya antara lain ulama besar ya, Yusuf Al-Qadri itu diakui secara internasional. Ya, disamakan dengan zakat wajib. Karena kesempurnaan pengabdian di muka bumi mumpung hidup, hartamu itu bukanlah milikmu seorang diri. Di sana ada hak orang lain. Nah, kalau kau pandang dari perintah Allah, bayar zakat.
Bila Anda pandang dari segi sosial sebagai bagian dari umat manusia yang rahmatan lil alamin, bayar pajak. Begitu Mas Bagas. Ya. Makin menarik dan semakin penasaran. Saya juga sudah menyempatkan untuk membuat pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sudah saya tanya perbedaan persamaan. Nah, sekarang hubungan zakat dan pajak tadi juga sudah dijelaskan dalam perspektif Islam. Saya ke pertanyaan berikutnya saja. Dampak zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Karena itulah yang disepakati, itulah ketentuan undang-undang. Memang ada beberapa, tunggu dulu, hampir semua negara Islam sudah mengut pajak, itu dulu saya bilang. Semua negara Islam justru mengut pajak. Yang berbeda adalah apakah zakat itu menjadi pengurang pajak atau pengurang jumlah kekayaan yang kena pajak. Kalau di Kuwait atau di Malaysia, mereka hasil pembayaran zakat langsung menjadi pengurang pajak. Hasil pembayaran zakat menjadi sebagai pengurang pajak. Pajaknya langsung ya. Betul. Nah, jadi itu bukan untuk Malaysia dan Kuwait. Ya. Tapi kan mayoritas ya sama dengan seperti Indonesia. Apa itu? Hasil membayar zakat menjadi pengurang jumlah penghasilan kena pajak. Betul. Menjadi pengurang jumlah penghasilan kena pajak. Ya udah, sangat adil sih. Adil. Sangat adil. Dan dari dua-duanya mau diterapkan di Kuwait, Malaysia dan juga Indonesia. Ada kelebihan kekurangan. Tapi kan sekali lagi di dalam pajak kan ada pengampunan, ada dispensasi, ada penundaan. Kita, bukan kita. Saya ingin bilangin, pajak tidak akan diterapkan kalau dia tidak mampu. Selesai. Ya, itu saja. Betul. Jadi tidak perlu ada keluhan. Anda tidak mampu, oke, buktikan saudara tidak perlu bayar pajak. Nggak masalah. Dihapus. Itulah gunanya ada peradilan pajak bila perlu itu. Betul. Kalau Anda keberatan. Jadi yang diminta dari Anda adalah hanya setetes dari seluruh hartamu. Itu pun harta yang berlebihan, bukan harta untuk kebutuhan pokokmu. Jadi sangat rasional, sangat bernilai ibadah orang yang mau bayar pajak, orang yang mau membayar pajak, karena dengan itu dia bisa menghadap Allah bahwa dia sudah menunaikan tugas sebagai hamba, patuh pada ulul amrinya, patuh pada rasulnya, dan patuh kepada Allahnya. Informatif, dan yang paling penting saya merasakan betapa berkahnya hari ini kedatangan Dr. Saminan Zega yang sudah memberikan informasi yang luar biasa terkait pajak dan juga zakat, dan masih bersama Bang Zega di sini. Itu menarik nih. Pajak dan zakat ada konteksnya, konteks kemampuan, kapabilitas. Sekarang saya mau ke zakat sebagai pengurang. Oke lah, kalau tadi di Kuwait dan juga Malaysia mereka menerapkan langsung dikurangkan dari jumlah pajaknya. Kalau tapi dengan catatan Mas Bagas ya, ada catatan. Zakatnya itu harus dibayar kepada amil zakat resmi yang didirikan negara. Oke. Kalau dibayarnya zakat ke tetangga, siapa yang tahu? Bikin kuitasi tidak bisa, harus dibayar pada lembaga resmi. Ya kalau kita lembaga amil zakat ya, badan amil zakat, harus begitu bayarnya. Karena memang zakat itu yang memungut ya negara kita saja yang selama ini mengabaikannya, seolah-olah bebas. Enggak, di zaman khalifah, di zaman kedaulatan Islam dulu, ya pemerintahnya yang memungut zakat. Dan memang benar sekali, memang pemerintah yang terjun untuk mengatur pemungutannya ya. Belakangan bergeser, akhirnya zakatnya yang diabaikan, pajaknya saja yang dikedepankan. Sehingga seolah-olah sukarela zakat. Padahal sudah saya bilang, awalnya itu zakat yang paling utama. Dan itu harus disampaikan ke memang badan yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Resmi, dan itu sudah dilakukan sejak zaman kedaulatan dulu ya. Baiklah, kita akan kembali di segmen ketiga. Masih bersama Dr. Saminan Zega, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Pajak, dan kita akan kembali sesaat lagi masih bersama kami di podcast Kanal 320 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2. Ya, kembali lagi bersama Bang Zega dan juga saya Bagas Ardia Rizky di podcast Kanal 320 Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Bang Zega, menarik ini. Tadi sempat disampaikan juga begitu kan. Di awal-awal pembicaraan saya dengan Bang Zega tadi disampaikan ada yang beranggapan dan memang juga memiliki perspektif yang berbeda. Mereka membicarakan bahwa pajak itu haram. Kalau Bang Zega sendiri bisa mengakomodasi pernyataan ini seperti apa kalau dari Bang Zega? Baik Mas Bagas,
Ini ditanyakan sering oleh para mahasiswa kalau saya mengajar di STAN. Ada yang bilang, Bang Jika, ada informasi bahwa petugas pajak dan cukai itu ke neraka. Saya kaget. Jadi saya sedikit berkurang semangat saya belajar ini. Begini sajalah. Lihat dulu kenapa cerita itu ada. Awalnya kan sudah bagus-bagus bayar zakat, bayar jizyah di zaman Umar sampai para sahabat seterusnya, sampai zaman Abbasiyah, Umayyah. Setelah itu kan terjadi kerajaan-kerajaan. Oke. Nah, kerajaan-kerajaan ini punya hulu balang yang memungut dari rakyat. Oke. Yang besarnya suka-suka, ya mereka pemungut. Tidak ada dasarnya, tidak ada ketentuannya, dan mereka melakukannya betul-betul zalim secara paksa. Sudahlah tidak berdasar, sudahlah dia bukan berwenang, cara memungutnya sesuka-suka, melakukan kezaliman. Yang konyol adalah sebagian besar yang mereka pungut itu untuk kepentingan pribadi mereka, bukan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyatnya. Disitulah maka timbul statement pemungut pajak dan cukai ke neraka. Gara-gara pelakunya. Padahal kalau sekarang kita hidup di zaman sekarang sebagai bangsa, zakat itu pajak itu bukan paksaan, dalam arti bukan kesewenang-wenangan, tapi hasil kesepakatan. Betul. Perjanjian sudah disetujui. Yang kedua, ada alasan pengampun kalau tidak sanggup. Yang ketiga, semua pegawai pajak kalaupun ada gaji bukan berarti langsung kita ambil dari hasil pajak. Enggak, masuk kas negara dulu. Yang diterima oleh pegawai pajak adalah sesuai hukum, sesuai ketentuan, sesuai undang-undang. Jadi halal. Makanya ada yang sampai bertanya, Bang, kami dengar ada penghasilan kita dari hasil jual yang haram, yaitu minuman keras. Kan dipajak. Tembakau, cukai, begitu juga cukai, minuman alkohol. Efek-efek yang lebih merugikan begitu. Halal enggak Bang? Karena gaji kita berasal dari situ. Kan itu yang jadi persoalan mereka sekarang yang belajar itu. Begini Mas Bagas dan kawan pajak, Anda berkarya bagi negeri, karyamu diapresiasi dengan gaji, maka Allah hanya melihat yang kau terima itu adalah hasil karyamu, jerih payahmu, bukan karena dari mana uang itu diberikan kepadamu. Jadi tidak ada urusan. Kalau dia hasil misalnya yang kau anggap haram, dia hasil penjualan yang Anda anggap tidak pantas, bukan urusan lagi. Karena Anda dibayar bukan karena hasil jualan yang tidak kau sukai, tapi Anda dibayar hasil karyamu pada bangsamu, pada negerimu. Jadi berlegalah hati. Sebagai pegawai pajak itu adalah amal ibadah, karena kita mewakili pemerintah. Kalau enggak siapa? 80% APBN kita dari pajak. Timbul tenggelam bangsa ini ada di atas pundak para wajib pajak. Jadi saudara-saudara yang membayar pajak, kalau Anda melihat pegawai negeri santai-santai enak menikmati hidup, naik mobil, Anda boleh berkata dalam hati, Anda bisa begitu hebat karena aku pembayar pajak. Nah itu pun kalau Anda lihat mewah banget ya. Tapi jangan lupa yang mereka terima kalau memang benar halal nggak usah begitu kali. Tapi intinya adalah bangsa ini hebat nanti karena ada wajib pajak yang jujur. Tanpa pajak Indonesia tidak ada, karena 80% diambil dari pajak. Berapa sih hasil karya bumi kita ini? Berapa sih penghasilan dari tempat lainnya? Jadi sekali lagi, pajak itulah tulang punggung mau maju atau tidak bangsa ini. Dan itu diambil dari orang-orang yang tulus berkorban demi bangsa, karena perjuangan dia cukup sekedar menyisihkan segelintir setetes dari penghasilan yang dia dapatkan. Ya, cerah sekali hari ini bersama Bang Zega. Itu tadi ya, jadi hilang sudah kekhawatiran kita terhadap statement yang menyatakan pajak itu haram, atau bekerja sebagai petugas pajak pun juga bagian tidak lepas dari konteks haram yang memang sebenarnya sangat berbeda dengan zaman-zaman dahulu dan tidak bisa disamakan begitu ya. Oke. Dan dengan perbaikan dan juga modernisasi yang sudah pajak lakukan sebagai institusi, itu sudah memberikan kontribusi yang besar juga untuk mewujudkan institusi yang memberikan pelayanan terbaik, begitu ya Bang Jega ya. Dan satu lagi konsepnya ini sangat berbeda dengan apa yang memang kita dapatkan dari perspektif lain yang juga menyampaikan terlebih dahulu bahwa pajak itu haram. Dan kalau saya ingin meminta kepada Bang Zega, ada dua kesimpulan saja dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini. Apa kesimpulan pertama yang Bang Jega ingin sampaikan, atau pesan apa yang ingin disampaikan kepada kawan pajak yang ada menyaksikan kita hari ini? Baik, kawan pajak yang dimuliakan Allah, kita semua anak bangsa satu, punya kewajiban dalam hidup ini untuk bayar pajak. Dua, kepada yang muslim, sempurnakan keimanan kita dengan cara bayar zakat dan bayar pajak.
Jangan pilih salah satu, sebab keduanya hukumnya adalah wajib. Itulah pendapat para ulama yang diikuti mayoritas di seluruh dunia. Karena kewajiban membayar pajak adalah bagian dari ketaatan kepada perintah Allah. Demikian. Ya, singkat, tegas, dan pasti. Oke, masih menarik ya untuk membahas beberapa pertanyaan bersama Dr. Saminan Zega hari ini. Tapi kita harus menyelesaikan dulu podcast kita, podcast Kanal 320 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Zega. Sama-sama Mas Bagas. Dr. Saminan Zega, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Pajak. Demikianlah podcast Kanal 320 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2 membahas kaitan erat antara pajak dan juga zakat. Saya Bagas Ardian Rizky, undur diri dan salam sayang dan salam hormat dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.